Halo sahabat Lutfi CNL, jumpa lagi dengan saya. Oke, saya berada di kandang merpati pos. Ini adalah tempat favorit saya. Saya bikin video, saya ngopi ya, saya nyari inspirasi buat breeding, nyari kopelan ini di sini. Nah, ini tempat favorit saya. Di kesempatan ini saya mau sedikit membahas tentang merpati pos jadul sama merpati pos racing yang masih jadi misteri dan masih menjadi pertanyaan-pertanyaan besar dalam pikiran teman-teman semua. Seperti biasa, yang belum kenal saya silahkan di subscribe dulu. Siapa tahu channel ini bisa membantu perkembangan burung teman-teman semua. Setelah di subscribe, jangan lupa di share ke yang lain buat membantu teman-teman yang belum kenal saya menjadi kenal, banyak saudara, banyak pengalaman, banyak ilmu, kita sharing bareng. Oke, sebelum memulai video ini, buat teman-teman yang nggak setuju atau punya pemikiran lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau punya kritik yang berbeda dengan pemikiran saya, monggo di komentar saja, nggak apa-apa. Yang penting sopan ya, jangan pakai kata-kata kasar. Di kandang saya ini ada beberapa merpati pos dengan ring tua atau ring jadul. Ada juga merpati pos dengan ring baru. Nah, untuk membahas merpati pos jadul itu kita harus punya gambaran dulu teman-teman. Coba saya ambilkan dulu ya merpati pos dengan ring tua ya. Oke, ini sudah ada satu contoh merpati pos dengan hidung besar, matanya juga kelobaknya besar. Ini ringnya juga ring tua, gelang tua tahun 2006. Kalau teman-teman melihat burung ini atau punya burung ini, pasti yang ada di pikirannya namanya merpati pos jadul. Itu ada yang beranggapan seperti itu. Terus ada lagi yang beranggapan merpati pos keturunan merpati dragon. Itu yang kedua, ada yang beranggapan kayak gitu. Yang ketiga, ada lagi yang beranggapan merpati tersebut keturunan merpati English Carrier atau merpati EC. Itu pemikiran teman-teman semua ya, ada yang beranggapan itu semua. Coba saya mau paparkan dengan pemikiran saya sendiri, paparkan dengan pengalaman saya yang saya amati, paparkan dengan ilmu saya. Kalau menurut saya pribadi loh ya, ini masalah hidung besar, mata besar, itu dari gen, dari darah teman-teman. Kok bisa bang? Bisa. Jikalau teman-teman nonton video sebelum ini, ada anak Leo Hereman, ini tahun 2015 tuh. Anaknya 2016, kemarin saya bikin videonya. Itu sama teman-teman. Hidungnya gede, matanya gede. Terus ada lagi burung saya tahun 2007. Itu ring tua kan, 2007 loh ya. Itu hidungnya nggak gede, matanya juga nggak gede. Nah, bingung kan? Tahun 2007 kayak merpati tahun 2019. Saya ambilkan. Nih, tahun 2007. Mana hidungnya? Sama kan kayak merpati 2019. Matanya juga sama. Jadi menurut saya dari gen, dari darahnya. Untuk lebih kuat lagi ya, saya ambilkan Jan Arden tahun 2011. Burung masih muda. Nah, ini Jan Arden 2011. Hidungnya gede, matanya gede. Oh ya. Nanti 2006 hidungnya gede, matanya gede. 2011 matanya gede, hidungnya gede. Anaknya ini 2016 matanya gede, hidungnya gede. 2007 malah hidungnya biasa, matanya biasa. Bingung kan? Tapi nggak usah dibuat bingung. Itu kalau teman-teman punya pemikiran yang tadi saya katakan seperti itu ya sumonggo. Kalau menurut saya itu dari gen teman-teman, dari darah. Karena ada orang yang bulu dadanya tebel, ada orang yang nggak punya bulu dada, ada orang yang punya brewok ya, brewoknya tebel banget ya sampai jenggotan, ada orang yang enggak, ada orang yang
bulu tangannya itu sampai banyak, ada orang yang enggak. Nah itu dari gen kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman bertanya masalah merpati pos jadul, ini jawabannya. Semoga bisa membantu, semoga juga jangan bingung. Kadang ada juga sih yang merpati pos hidungnya gede tapi masih muda, itu lost ring, nggak ada gelangnya. Nah itu yang bikin bingung ya, ini merpati lama atau merpati baru. Itu yang bikin bingung tuh kalau nggak ada ringnya. Tapi untuk bukti kuat tadi sudah saya carikan datanya juga ya, saya tunjukkan juga merpati-merpati yang umur 2007, 2011, 2006 ya. Itu buktinya teman-teman ya, itu asli, itu nggak dibuat-buat. Oke, masalah merpati pos jadul saya anggap selesai ya, nggak perlu diperdebatkan lagi. Kalau diperdebatkan nanti sampai subuh nggak selesai nih video ya. Kita ganti topik masalah merpati pos racing atau merpati racing pigeon ya. Banyak teman-teman yang dapat merpati atau beli merpati dari orang atau dari pasar ya, selalu bertanya di foto, jebret kirimkan ke saya, "Bang, ini racing atau bukan bang?" Jebret lagi, foto lagi, "Bang, ini merpati pos asli atau palsu? Bang, ini merpati pos atau rambon?" Saya juga bingung antara merpati pos asli sama merpati pos palsu, itu bedanya apa ya? Mungkin yang palsu itu yang nggak juara ya, mungkin dianggap kayak gitu. Oke, saya bahas sedikit ya. Jadi racing pigeon atau merpati pos racing itu cuma bahasa doang teman-teman. Teman-teman buka di Google, di translate racing pigeon itu artinya merpati balap. Orang di luar negeri sana pun menyebutnya racing pigeon. Karena orang susah lidahnya ngomong, diganti merpati racing atau merpati pos racing. Sebenarnya gitu doang ya. Lah untuk ciri-cirinya gimana bang? Untuk ciri-cirinya ya teman-teman yang di foto itu, yang teman-teman ternak itu, yang teman-teman breeding itu namanya merpati pos racing. Itu loh menurut saya gitu. Kalau teman-teman nggak terima dengan pemikiran saya seperti ini, silakan di komen ya, nggak apa-apa. Buat kritik juga ya, buat nambah wawasan kita bersama juga. Terus ada lagi yang bantah, berarti kalau dengan pemikiran abang yang seperti itu, berarti yang nggak lomba namanya bukan merpati pos racing dong. Terserah teman-teman deh mau bilang itu merpati pos atau mau bilang merpati pos racing atau merpati palsu, kayak terserah ya. Yang penting saya sudah jabarkan sesuai pengalaman saya, sesuai ilmu saya. Semoga teman-teman menerima ya. Kalau nggak menerima ya nggak apa-apa, saya juga bingung. Udahlah, bingung saya. Sampai segini saja ya videonya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Salam satu bit dari saya Lutfi CNL. Bye bye.